Bab 372 Rahasia Dao Sovereigns. Zhao Yufei kedua mencapai True Mystic Rank dan bayangan baru muncul di atas arena kuno. Bayangan warisan itu sangat besar, dan aura dingin yang dingin menumbangkan bayangan warisan di dekatnya. Semua orang berbalik dan memeriksanya. Mereka melihat istana yang terbuat dari es dan salju. Warisan es mistik. Sang Ratu Es Mistis berseru saat dia melihat warisan yang dibayangi kegirangan dan keterkejutan. Istana Es Mistik memiliki salah satu pintu masuk warisan Es Mistik dan karenanya tahu banyak tentang warisan ini. Namun, sebagai salah satu dari 4 warisan besar, itu tidak akan begitu mudah dikendalikan oleh hanya satu kekuatan. The Mystic Ice Palace hanya mengendalikan sebagian dari Mystic Ice Inheritance. Hanya di Secret True Dragon Gathering, warisan es mistik utama akan terhubung dengan arena kuno. Salah satu dari 4 warisan besar, warisan es mistik. Petik 1. Haha, mereka yang berkultivasi di Dao of Ice beruntung. Para penonton berdiskusi. Menjadi salah satu dari 4 warisan besar, warisan es mistik jarang muncul sekali setiap 1000 tahun dan ketika itu muncul, keterampilan unsur es yang terlupakan, berharga dan sumber daya akan ditemukan dan mereka yang membudidayakan dalam Dao es akan meningkat. Dapat dikatakan bahwa salah satu dari 4 warisan besar akan memengaruhi takdir benua. Di antara ini, warisan surga adalah yang paling kuno dan misterius. Setiap penampilan pasti memiliki efek besar pada dunia. Ini adalah yang kedua dari 4 warisan besar. Sayangnya, Scarlet Moon warisan diambil oleh Patriark Agama Scarlet Moon. Petik 2. Sovereign Yu Tianhao menghela nafas. Setiap penampilan warisan bukan tentang keberuntungan. Persyaratan harus dipenuhi. Petik 2. Tatapan raksasa berkulit perunggu itu berbalik ke arah gelembung cahaya. Lebih tepatnya, menuju Zhao Feng dan Dewi Bingwei. Kemungkinan besar Dewi Bingwei. Garis keturunannya yang kuat dan teknik elemen es pastinya telah menarik Mystic Ice Inheritance. Ditambah lagi, generasi Secret True Dragon Gathering ini sangat kuat. Petik 2. Itu mungkin terhubung ke Zhao Feng juga. Kekuatan garis keturunannya juga dari elemen es dan merupakan garis keturunan kuno yang sangat murni. Beberapa penguasa mengangguk setuju. Munculnya warisan es mistik sangat bagus, dan aliansi suci sangat gembira dan bahkan lebih berharap. Setelah semua, pengumpulan naga suci-suci belum mencapai tahap terakhir. Dari 9 penguasa, hanya seorang penatua berjubah putih yang diam. Dia buru-buru melirik ke arah warisan es mistik kemudian menaruh semua perhatiannya pada Zhao Yufei menerobos. 10.000 ras kuno memiliki garis keturunan terkuat di alam semesta dan penampilan salah satu dari mereka memiliki kepentingan lebih besar daripada 4 warisan besar. Penatua berjubah putih tidak bergerak. Di matanya, Zhao Yufei mencapai True Mystic Rank lebih penting daripada warisan. Penatua berjubah putih ini adalah Tuan Zhao Yufei, salah satu penatua agung dari klan Yuan Surgawi dan anggota Aliansi Suci. Dia tidak banyak berbicara dalam pertemuan naga suci-suci ini karena dia punya rahasia. Sebuah rahasia yang terpisah dari Grand Elder yang lain, tidak ada orang ketiga yang tahu. Dan pada saat ini Zhao Yufei mencapai True Mystic Rank mungkin menyebabkan pemandangan dari garis keturunannya yang mungkin dideteksi oleh penguasa lain. Begitu rahasia itu ditemukan, penatua berjubah putih tidak bisa membayangkan hasilnya. Setidaknya Heavenly Yuan Clan tidak cukup. Oleh karena itu, penatua berjubah putih itu sedikit gelisah tetapi untungnya Mystic Ice Inheritance mengarahkan perhatian semua orang. Baiyun Dao Sovereign, bahwa Zhao Yufei adalah muridmu. Momentumnya dalam mencapai True Mystic Rank tidaklah kecil. Petik 2. The Green Moon Sovereign samar-samar. Tersenyum ketika dia melihat ketegangan tetua berjubah putih itu. Penatua berjubah putih adalah Baiyun Dao Sovereign, salah satu dari 9 yang hadir. Hehe. Jadi ini adalah murid Baiyun Dao Sovereign. Garis keturunan muridmu begitu kuat. Mungkin dia akan menjadi keajaiban luar biasa dan mengejar slot Sein Yewuxi. Petik 2. Dari bagaimana dia mencapai True Mystic Rank, kekuatan garis keturunannya baru saja ditemukan dan mungkin memiliki kekuatan pertempuran yang dekat dengan keajaiban luar biasa. Para penguasa memuji, dan Baiyun Dao penguasa pura-pura khawatir, "Aye, muridku patah ke True Mystic Rank dalam terburu-buru terlalu banyak. Ini akan membuat fondasinya tidak stabil." Petik 2. Pada kenyataannya, dia jelas tahu bahwa garis keturunan Zhao Yufei sangat kompatibel dengan surga bumi Yuan Qi dan fondasinya kuat. Dalam gelembung cahaya awan multi warna mekar. Di dalam gua,
Kulit Zhao Yufei sehalus batu giok dan bahkan memancarkan cahaya redup, seperti bunga. Wajahnya tampak murni dan suci di bawah cahaya dan dia adalah pusat dari surga bumi Yuan Qi yang memanggilnya. Dia merasakan surga bumi Yuan Qi seperti ibunya dan setiap tindakan dan napasnya dapat memanggil surga bumi Yuan Qi. Tingkat kompatibilitas 10 kali lebih banyak dari True Mystic Ranks normal, setara dengan True Lord Rank. Hanya dalam beberapa saat, kultivasi True Force-nya telah melewati tahap awal dari True Mystic Rank dan mendekati tahap awal dari True Mystic Rank. Setelah menembus penghalang True Mystic Rank, dia telah melangkah ke dunia baru. Untungnya, dia ada di gua dan tidak banyak orang yang bisa melihat situasinya. Tentu saja, mereka yang berada di True Lord Rank dan Sovereigns bisa melihat sedikit. Ini adalah garis keturunan yang tak tertandingi. Selama energi mentalnya cukup, dia bisa menerobos. Petik 2. Raksasa berkulit perunggu wakil istana Lord sedikit iri. Garis keturunan ini tiba-tiba membuatnya mengingat sesuatu. Mungkinkah? Tidak, itu sangat tidak mungkin. Petik 2. Pikiran ini segera dibuang. Awan multiwarna dan bunga-bunga di sekitar sungai mulai memudar dan Zhao Yufei menyadari bahwa jika bukan karena energi mentalnya cukup, dia bisa langsung mencapai tahap awal True Mystic Rank. Jika Zhao Feng bakat ini, dia bisa mengisi ke tahap awal atau bahkan tahap akhir dari True Mystic Rank dalam satu napas. Namun, tidak ada garis keturunan yang sempurna. Garis keturunan Zhao Feng fokus pada energi mental sedangkan Zhao Yufei bertolak belakang. Dia bias menuju surga bumi Yuan Qi dan itu adalah energi mentalnya yang tidak bisa mengejar ketinggalan. Dekat sungai, Zhao Feng dipeluk oleh Dewi Bingwei dan terus disegel dalam es. Bajingan, aku akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Kultivasi dan penguasaan esku melebihi milikmu. Petik 2. Dewi Bingwei dengan erat memeluk Zhao Feng dan keduanya mempertahankan posisi ini. Kekuatan es Dewi Bingwei masih dirilis. Ini berarti bahwa Zhao Feng belum sepenuhnya disegel. Petik 2. Mo Tianyi khawatir tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah dia pergi menyelamatkan Zhao Feng? Tetapi Sister Yufei juga berada pada saat yang kritis. Kakak senior, sesuai kesepakatan sebelum kita akan melindungi Zhao Feng saat dia dalam pengasingan. Sekarang kesepakatan selesai, tidak masalah apakah kita menyelamatkannya atau tidak. Ditambah lagi, kita bahkan tidak bisa dekat dengannya karena es. Petik 2. Pria berwajah kuning itu menggelengkan kepalanya dan Mo Tianyi tidak berdaya. Dewi Bingwei telah mengaktifkan garis keturunannya dan True Mystic Ranks yang normal mungkin juga tersegel dalam es ketika cukup dekat. Di pusat es itu begitu solid sehingga True Mystic Rank yang normal bahkan mungkin tidak bisa menghancurkannya. Di bawah situasi ini Mo Tianyi dan rekan-rekannya memutuskan untuk menempatkan keselamatan Sister Yufei sebagai prioritas nomor 1. Pada akhirnya, Zhao Feng masih orang luar, ingin menyegelku, bahkan tidak memikirkannya. Meskipun Zhao Feng membeku, kinya dari roh sejati tidak pernah menyerah. Selama kesadaran energi mentalnya masih ada di sana, dia bisa mengendalikan garis keturunan dan ki roh sejati. Sebagian es terserap oleh garis keturunannya. Plus, Zhao Feng memiliki dua sumber roh sejati di dalam tubuhnya, satu milik dirinya sendiri dan yang lain milik bajak laut Water Moon. Dalam situasi ini Zhao Feng melestarikan ki-nya dari roh sejati dan membakar sumber roh sejati bajak laut. Dalam hal kekuatan ki dari roh sejati bajak laut Water lebih kuat dari Zhao Feng. Karena pembakaran ki roh sejati, perlawanan Zhao Feng naik. Tentu saja, dia hanya bisa membakar sedikit saja atau kalau tidak, tubuhnya tidak akan mampu menanganinya dan mungkin meledak. Bocah ini membakar ki-nya dari roh sejati. Aku akan menunggu sampai dia melukai fondasinya dan jatuh kembali ke True Human Rank. Petik 2. Dewi Bingwei mencibir dingin di dalam hatinya saat tepi-tepi zona es si Chengtian menyembuhkan dirinya sendiri. Di atas gunung yang sendirian, mata licik Taeyun Xuangzi melacak situasi saat ini. Zeze. Terus berjuang dan semoga kalian semua terluka maka kita akan menghabisi mereka semua. Petik 2. Yang lebih muda dari Taeyun Xuangzi berkata dengan puas tetapi waktu Zhao Feng bertahan melawan Dewi Bingwei di dalam es lebih lama dari yang dibayangkan. Dalam sekejap mata, 1 jam telah berlalu dan Zhao Feng dan Dewi Bingwei masih belum berakhir. Dia memang layak menjadi keajaiban luar biasa yang menghancurkan beberapa generasi. Itu semua salahku karena ditipu olehnya sebelumnya.
Petik 2. Zhao Feng tidak berani membakar semua kinya roh sejati karena tubuhnya disegel dalam es dan hanya bisa bekerja dengan Dewi Bingwei. Ini berarti itu adalah pertempuran ketahanan dan Zhao Feng tidak khawatir tentang ini. Dia ingin melepaskan sebagian dari sumber roh sejati bajak laut water, tetapi bisakah Dewi Bingwei melakukan itu? Brother Mo, Sister Yufei sudah berhasil menerobos. Haruskah kita memintanya untuk datang membantu? Petik 2. Pria berwajah kuning itu bertanya. Tidak, dia baru saja mencapai True Mystic Rank dan tidak akan banyak membantu. Petik 2. Mo Tianyi menggelengkan kepalanya. Pada waktu bersamaan, di dalam gua yang tenang dalam gelembung cahaya. Kamu adalah Xin Wuheng. Yu Tianhao yang berambut hitam dengan mata sebesar semesta melihat pria normal yang duduk di atas batu di seberangnya. Mengapa kamu mengejarku? Aku bukan pasanganmu. Kamu seharusnya tahu tidak ada orang di Secret True Dragon Gathering yang cocok denganmu. Petik 2. Xin Wuheng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bab 373 Lepaskan Brother Zhao Feng. Kau seharusnya tahu tidak ada orang di Secret True Dragon Gathering yang cocok denganmu. Yu Tianhao tidak menyerah karena kata-kata Xin Wuheng tetapi sebaliknya mengungkapkan ekspresi terkejut dan serius. Dia memiliki perasaan bahwa pria normal ini dapat melihat segala sesuatu tentang dirinya dan inilah mengapa dia mengatakan ini. Kamu tidak punya jalan atau mundur. Entah bertarung atau menyerah token naga sejati. Petik 2. Yu Tianhao tersenyum ketika dia mendarat di sebuah batu di seberang Xin Wuheng. Menyerahkan token naga sejati, Xin Wuheng menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak bisa melakukan ini. Alasan mengapa dia berpartisipasi dalam Secret True Dragon Gathering bukan karena peringkat tetapi untuk sesuatu yang lebih baik warisan. Aku tidak boleh melewatkan kesempatan ini untuk memasuki warisan-warisan surga. Ini adalah kesempatan untuk terbang. Petik 2. Mata Xin Wuheng berbinar. Token naga sejati miliknya memiliki kilatan emas yang samar dan saat ini berada di peringkat ke-10. Dia tidak kehilangan pertempuran di Secret True Dragon Gathering dari awal hingga sekarang. Dia bahkan telah mengalahkan 2 atau 3 ahli dari tingkat pertama. Budidaya pangkat manusia sejati puncak tetapi memiliki berkah naga yang begitu kuat. Orang yang direkomendasikan Zhao Feng memang tidak sederhana. Petik 2. Aura Yu Tianhao jatuh dan dalam beberapa saat kultivasinya ditekan ke puncak True Human Rank. Jelas, dia tidak ingin mengambil keuntungan dari Xin Wuheng. Kamu tidak akan menjadi pasanganku seperti ini. Xin Wuheng menyatakan tanpa ekspresi. Mendengar ini Yu Tianhao tertawa, konyol. Di atas panggung di atas arena kuno, penguasa, terutama Yu Xingchen, memperhatikan pertarungan antara Xin Wuheng dan Yu Tianhao. Xin Wuheng adalah seekor kuda hitam tepat di bawah Zhao Feng dan menjadi keajaiban nomor 1, setiap tindakan Yu Tianhao ditonton. Tingkat energi mental Yu Tianhao sebanding dengan True Lord Rank dan bahkan jika dia menekan kultivasinya, tidak ada yang cocok dengannya. Namun, Xin Wuheng ini sangat aneh. Dia memiliki wawasan yang mendalam dan tampaknya menjadi Grandmaster, selalu menang bahkan dengan kultivasi yang lebih rendah. Petik 2. Penguasa tertarik. Tak tertandingi di bawah surga. Yu Tianhao bergerak dan melambaikan tangannya mengirimkan cahaya terang yang berisi keyakinan kepercayaan dan dominasi yang luar biasa. Meskipun dia jelas berada di puncak True Human Rank, kekuatan di dalamnya telah mencapai langkah di mana mereka yang berada di True Mystic Rank akan terancam. Hanya dengan percaya itu saja akan bisa masuk ke pikiran musuh dan menghancurkan kehendak mereka. Telapak tangan tanpa batas. Xin Wuheng berdiri dengan satu tangan di belakang punggungnya sementara tangan lainnya perlahan bergerak di udara. Gelombang udara beriak datang dari telapak tangan. Tidak ada elemen yang jelas untuk itu. Ledakan. Serangan dahsyat Yu Tianhao tampaknya tenggelam ke dalam lubang lumpur di depan Xin Wuheng dan melambat dan melemah. Langkah pertama, pembatalan sederhana. Tidak ada bentrokan besar yang diharapkan. Xin Wuheng berdiri dengan satu tangan terulur dan yang lainnya di belakang. Rambut hitamnya tertiup angin dan tampak seperti Grandmaster seni bela diri. Penguasa terkejut. Tenang, tidak terburu-buru, damai. Xin Wuheng memberi perasaan pada orang-orang bahwa dia seperti air, Grandmaster yang berpengalaman dan tua, dan bukan junior. Dia tidak memiliki bakat atau garis keturunan tetapi telah mencapai langkah di mana dia bisa melawan monster lain di generasi ini. Menarik, niat pertempuran membakar di mata Yu Tianhao saat keyakinannya menjadi lebih kuat. Dengan teriakan ia menyerang di depan Xin Wuheng.
Pertarungan jarak dekat. Xin Wuheng tanpa ekspresi. Saat satu tangan menjadi lambat, cepat, lunak, keras. Pah! Peng bam! Dalam sekejap mata Xin Wuheng dan Yu Tianhao telah bertukar banyak pukulan. Kali ini Yu Tianhao telah melepaskan keyakinannya dan serangannya menjadi lebih kuat. Meskipun mereka pada kultivasi yang sama, Xin Wuheng tidak tahan lagi. Lagi pula, Yu Tianhao yang tak tertandingi di bawah surga percaya pada dominasi dan tertinggi yang menghancurkan segalanya di jalurnya. Dengan niat bela diri yang kuat, energi mentalnya telah melampaui tingkat niat pertempuran. Ekspresi Xin Wuheng serius dan mengerti bahwa lawannya melampaui musuh sebelumnya. Sua, gerakan kakinya berubah, dan gaya telapak tangannya menyatu dengan tubuhnya. Pada titik ini Xin Wuheng tampak seperti alam. Dia menjadi lautan yang mengalir yang bisa menyedot segalanya dan apa saja. Pelanggaran mengerikan Yu Tianhao dibatalkan. Bam! Peng gelombang boom. Pertempuran dekat keduanya menjadi semakin sengit. Rasanya seperti berjalan di atas tali dengan jurang di bawah mereka. Banyak penonton mengambil napas dalam-dalam saat mereka menonton. Yang lebih menakutkan adalah bahwa pertempuran dari keduanya tidak menghancurkan batu di bawah mereka, hanya beberapa jejak-jejak yang tertinggal. Dari sini orang bisa melihat tingkat kendali mereka. Mengganti bintang, gaya Xin Wuheng sekali lagi berubah dan menjadi tarikan yang hampir mengarahkan serangan Yu Tianhao. Langkah ini menarik. Sosok Yu Tianhao sedikit gemetar dan hampir ditarik oleh Xin Wuheng. Jika itu jenius lain tanpa tingkat energi mentalnya, mereka mungkin telah jatuh ke permukaan terlebih dahulu. Xin Wuheng tidak melewatkan kesempatan ini dan kemudian mengiris perut Yu Tianhao saat ia menjadi satu dengan wawasannya. Semua tindakannya mengandung energi, fokus, dan kekuatannya. Peng! Yu Tianhao akhirnya dipaksa mundur beberapa langkah oleh Xin Wuheng. Memang, dia tidak sederhana. Darah Yu Tianhao sepertinya mendidih pada saat ini dan niat pertempurannya naik. Perlahan dan pasti kultivasinya melampaui True Human Rank dan mencapai True Mystic Rank. Xin Wuheng tidak tahan lagi dan terpaksa mundur. Apapun ada batasnya dan wawasan lawan melampaui niat pedang dan niat bilah. 10.000 asal mula mundur. Xin Wuheng menggunakan kedua tangan dan riaknya yang keras dan lunak. Berfokus pada hal itu orang-orang melihat bahwa riak transparan ini membentuk bentuk Tai Chi. Sendiri di surga, telapak tangan Yu Tianhao menghancurkan segalanya dalam radius 100 yard dengan kekuatan luar biasa. Namun, Xin Wuheng mengusap tangannya dan kekuatannya tampaknya dipimpin, lalu diserap dan dikonversi ketika itu datang di dekatnya. Dengan kultivasi puncak True Human Rank, dia membubarkan seranganku. Yu Tianhao terkejut. Tentu saja, Xin Wuheng hanya bisa membubarkan serangannya karena ia berspesialisasi dalam pertahanan dan tidak bisa mengancam Yu Tianhao yang berada di True Mystic Rank. Namun, Xin Wuheng sekarang menggunakan dua tangan. Sebelumnya dia hanya menggunakan satu tangan bahkan jika lawan memiliki kultivasi yang lebih tinggi darinya. Di atas panggung di langit, penguasa menyaksikan pertempuran Yu Tianhao dan Xin Wuheng dengan kejutan. Anda harus dapat melihat bahwa Xin Wuheng menyembunyikan kultivasinya dari awal pengumpulan naga suci-suci sampai sekarang. Kultivasi aslinya adalah di True Mystic Rank dan tidak memiliki garis keturunan atau bakat terbaik. Petik 2. Kata Tuan Agung Istana yang berkulit perunggu itu. Xin Wuheng ini punya rahasia. Baiyun Dao Sovereign setuju. Melihat bahwa perhatian semua orang diarahkan dari Zhao Yufei ke Xin Wuheng, dia menghela nafas. Perasaan yang dia berikan kepada saya adalah bahwa dia berpengalaman dan memiliki wawasan yang mendalam. Cara dia menggunakan keterampilan adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Real Core Origin. Petik 2. Yu Xingchen mengerutkan alisnya saat dia menatap Xin Wuheng. Xin Wuheng bisa melawan Yu Tianhao dengan puncak True Human Rank melawan yang terakhir yang berada pada tahap awal dari True Mystic Rank. Mari kita buat contoh, jika asal Core Realm Sovereign memiliki pengalaman dan wawasan jalan dari Realm konsolidasi ke Realm asal Core dan perlu mengolah dari awal, apakah dia akan normal bahkan jika dia tidak memiliki bakat atau garis keturunan? Petik 2. The Mystic Sword Sovereign memberi contoh. Tidak ada yang pasti di dunia ini. Meskipun garis keturunan sangat bagus, itu bukan satu-satunya jalan. Kunci utamanya masih rejeki. Saat itu Patriark Agama Scarlet Moon juga memiliki bakat rata-rata dan tidak memiliki kekuatan keturunan. Petik 2. Penguasa setuju. Bukannya tidak ada orang seperti Xin Wuheng di masa lalu. Di sebelah sungai, di tanah yang tertutup es,
Zhao Feng dan Dewi Bingwei dengan erat memeluk yang lain dan seiring berjalannya waktu, yang terakhir terkejut dengan Qi Zhao yang semangat dari roh sejati. Sudah 1 jam penuh, tapi Zhao Feng masih membakar Qi-nya dari roh sejati meskipun jumlahnya sedikit. Kekuatan membakar Qi roh sejati menakutkan dan bisa dengan mudah melelehkan es. Selanjutnya, kekuatan garis keturunan Zhao Feng terus menyerap kekuatan es Dewi Bingwei dan garis keturunannya tampaknya menjadi lebih kuat. Pelacur sialan ini menggunakan metode tak tahu malu untuk menyegelku. Meskipun Zhao Feng tidak dalam situasi hidup atau mati, dia masih frustrasi. Setelah dipeluk dan dibekukan oleh gadis ini begitu lama, dia marah tetapi karena fakta dia beku, dia tidak berani membakar tumpukan Qi roh sejati sekaligus karena tidak ada cara untuk melepaskannya. Huala, cahaya setinggi 100 yard bersinar dari sungai dan seorang gadis berpakaian ungu dengan kulit putih salju muncul. Yu Fei, mengapa kamu keluar begitu cepat? Mo Tianyi ketakutan. Mata Zhao Yufei menyala dan dia tiba-tiba sepertinya merasakan sesuatu dan berbalik ke arah daerah beku. Di zona beku, Zhao Feng dipeluk erat oleh kecantikan es. Adegan ini membuat hatinya terasa dingin. Lepaskan broter Zhao Feng. Ketika dia melihat situasinya, kilatan dingin melintas di matanya saat dia berubah menjadi cahaya kabur yang menerpa ke arah pusat es. Gelombang-gelombang. Saat Zhao Yufei menerbangkan aura roh sejati yang kuat mewarnai langit dengan warna dan setiap jenius dalam radius 100 mil merasakan hati mereka melompat. Aura yang sangat kuat, ini seperti Tuhan sejati yang bisa memanggil surga bumi Yuan Qi. Petik 2. Dewi Bingwei yang memeluk Zhao Feng menggertakkan giginya saat dia sekali lagi menurunkan suhu. Bab 374 melihat ke bawah dari awan. Dewi Bingwei telah mendeteksi kedatangan Zhao Yufei dan mengedarkan kekuatan garis keturunannya untuk menurunkan suhu ke tingkat yang mengerikan. Dia sudah bersiap untuk menyegel orang yang datang untuk membantu es juga. Karena inilah Mo Tianyi dan pria berwajah kuning itu tidak berani datang membantu Zhao Feng. Pusat area es tidak bisa digerakkan oleh True Mystic Ranks normal dan mungkin terkikis oleh kedinginan. Suster Yufei, hati-hati. Ekspresi Mo Tianyi dan kawan-kawan berubah. Tetapi sudah terlambat. Dalam hal kecepatan, Zhao Yufei sudah melampaui Mo Tianyi, salah satu jenius top di utara. Zhao Yufei dengan cepat mendekati area es dan setiap langkahnya semakin dekat, hawa dingin menjadi lebih dingin. Bahkan True Mystic Ranks yang normal akan sulit didorong untuk bergerak di inti es. Kulit Zhao Yufei terasa seperti batu giok dan ketika rasa dingin datang, dia tidak membeku seperti yang diharapkan. Lapisan cahaya mengelilingi tubuhnya dan bisa memanggil surga bumi Yuan Qi di dekatnya dalam radius 1 mil. Seolah-olah dia adalah True Lord Rank. Mo Tianyi dan teman-temannya hanya bisa menyaksikan Zhao Yufei mendekat di tengah area es. Pada saat ini, meskipun garis keturunan Zhao Yufei unik dan hampir melampaui batas daging, lapisan es tipis masih berinteraksi dengan cahaya multiwarnanya. Istirahat. Zhao Yufei berteriak ketika tangan gioknya menyala dan mengirim ratusan lampu tajam ke arah es. Retak, lapisan luar zona es mulai pecah. Kekuatan apa? Setiap tindakan dan gerakan dapat memanggil surga bumi Yuan Qi. Petik 2. Mo Tianyi dan rekannya, linglung. Zhao Yufei baru saja mencapai True Mystic Rank tetapi jauh lebih kuat dari yang dibayangkan. Meskipun tingkat kultivasi dan energi mentalnya masih pada tahap awal dari True Mystic Rank, kompatibilitasnya dengan Heaven Earth Yuan Qi sebanding dengan True Lord Rank. Kamu ingin menerobos esku hanya dengan kamu. Tubuh Dewi Bingwei melepaskan gelombang cahaya dingin yang bahkan lebih kuat yang dengan cepat memulihkan es yang pecah. Embusan angin dingin melolong menyapu Zhao Yufei. Zhao Yufei berseru dan menggunakan keterampilannya untuk memblokir angin ini. Dari segi kekuatan, Zhao Yufei masih jauh dari keajaiban luar biasa seperti Dewi Bingwei. Namun, Dewi Bingwei telah melupakan sesuatu. Zhao Feng yang telah disegelnya adalah keajaiban luar biasa ke-6 yang berada di levelnya. Menjadi terganggu oleh Zhao Yufei memberi Zhao Feng waktu untuk pulih dan menggunakan waktu ini ia dengan cepat membakar Qi-nya roh sejati untuk melelehkan es di sekitarnya. Ledakan petir mistik. Bunga-bunga petir terbentuk di sekitar Zhao Feng dan mulai mekar. Boom gelombang krek. Retak. Rentetan ledakan mengejutkan datang dari dalam es dan bekerja sama dengan Zhao Yufei. Dalam sekejap itu, semua orang dalam radius 100 mil bisa mendengar suara gunung es runtuh dan es di sekitarnya hancur lapis demi lapis. Kekuatan menakutkan dari Mystic Lightning Explosion pertama kali menghantam Dewi Bingwei yang memeluknya.
Jaraknya terlalu dekat. Tubuh Dewi Bingwei menjadi mati rasa dan dia dikirim terbang dan darah muncul di bibirnya. Membakar kiroh sejatiku membuatku benar-benar kuat, tetapi ledakan petir mistik ini juga dibuat dari Lightning Inheritance, Lightning Mystic Stone, dan Mystic Flower Treasure Bible sementara aku disegel dalam es. Sosok Zhao Feng melintas, dan busur petir kacau membakar lingkungan. Dalam sekejap ia menjadi dewa kehancuran. Keajaiban luar biasa yang disaksikan Si Chengtian dan Taiyun Xuangzi tertegun. The Mystic Lightning Explosion diciptakan dengan membakar kiroh sejati sebagai dasar dan kekuatannya menghancurkan. Sebelum Zhao Feng sepenuhnya disegel dalam es sehingga tidak bisa melepaskan gerakan. Ini atau dia mungkin telah melukai dirinya sendiri. Kakak Zhao, kamu baik-baik saja. Zhao Yufei melakukan yang terbaik untuk mencoba dan melarutkan petir dan es terdekat untuk mencoba dan bertemu dengan Zhao Feng. Yufei, kamu datang tepat waktu. Keduanya berdiri bahu-membahu dan menghadap Dewi Bingwei. Petir api mata Tuhan. Tanpa mengatakan apa-apa, Zhao Feng melepaskan tembakan ke tubuh Dewi Bingwei. Pikiran Dewi Bingwei mulai membara, dan dia mengedarkan tubuh es batu giok mistik esnya untuk memadamkan api. Bajingan, wajah Dewi Bingwei pucat pasi saat dia mengangkat dadanya ke atas untuk mengatur napas. Dari awal pertempuran sampai sekarang Dewi Bingwei telah menggunakan semua metodenya dan bahkan menggunakan metode memeluk tanpa malu untuk menyegel orang asing tetapi berakhir dengan kegagalan. Selanjutnya, pikiran Dewi Bingwei bahkan lebih terluka. Satu keajaiban luar biasa dan satu lagi keajaiban luar biasa menakjubkan. Jika saya tidak pergi sekarang akan merepotkan. Petik 2. Dewi Bingwei berubah menjadi seberkas cahaya yang lolos ke selatan. Zhao Feng mengirimnya pergi dengan matanya dan tidak mengejarnya. Dia dan Zhao Yufei telah menerobos belum lama ini dan perlu mengkonsolidasikan yayasan mereka. Selanjutnya, Zhao Feng tidak memiliki kepercayaan diri untuk membuat Dewi Bingwei tetap tinggal. Garis keturunan dan tubuh mistis es batu giok itu merepotkan. Garis keturunan Zhao Feng bisa menyerap serangan es, tetapi garis keturunan Dewi Bingwei memiliki pertahanan yang kuat dan juga ulet terhadap sebagian besar keterampilan elemen es. Kekuatan Zhao Yufei yang mengejutkan Zhao Feng. Dia baru saja mencapai True Mystic Rank tetapi memiliki kekuatan pertempuran dari keajaiban luar biasa. Daerah di sebelah sungai dalam kekacauan. Hanya Zhao Feng dan Zhao Yufei yang tertinggal dan keduanya berdiri bahu-membahu, seperti pasangan suci. Dewi Bingwei dan Si Chengtian sama-sama mundur. Zhao Feng melihat ke arah kemana keduanya berlari dan senyum lucu muncul di bibirnya. Sama seperti Dewi Bingwei melarikan diri 100 mil jauhnya, seorang gadis memegang cambuk kaca 5 warna muncul dari sebuah danau. Dia mengungkapkan sebagian kakinya dan matanya murni. Tantai Lanyu, apa artinya ini? Ekspresi Dewi Bingwei sedikit berubah. Hehe, Dewi Bingwei, aku masih belum membayar kamu kembali untuk menyergapku sebelumnya. Tantai Lanyu memutar cambuk di tangannya dan kepulan asap putih menyelimuti radius 100 yard. Wu gelombang 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 gelombang. Raungan jiwa yang mengejutkan datang dari bawah gadis yang berpakaian dalam beberapa warna dan aura yang tak terlihat memancar darinya membuat Dewi Bingwei tidak bisa bernapas. Sebuah gunung kecil terungkap setelah asap putih memudar. Itu adalah Earth Dragon Beast berwarna coklat kuning dengan tanduk naga di kepalanya. Mulutnya gelap dan bahkan lebih besar dari rumah biasa. Dibandingkan dengan Earth Dragon Beast, sosok Tantai Lanyu seperti semut tapi dia adalah pemilik Earth Dragon Beast satu tanduk ini. Hehe, satu bertanduk, ayo pukul dia. Tantai Lanyu tertawa kekanak-kanakan saat dia melambaikan cambuknya dan memerintahkan Earth Dragon Beast untuk menyerang Dewi Bingwei. Seolah-olah gunung kecil sedang mengisi maju. Dewi Bingwei tidak memiliki kekuatan pertempuran Yu Tianhao yang luar biasa atau kekuatan Si Chengtian sehingga hanya bisa mengelak. Pada waktu bersamaan, di sisi lain, puluhan mil jauhnya, berjalan Si Chengtian tidak merata dan dia tiba-tiba berhenti di depan sebuah bukit. Hehe, Si Chengtian, kami sudah menunggu lama untukmu. Petik 2. Taiyun Xuangzi tertawa jahat ketika dia mencengkeram pedang dan pisau dan memblokir jalan Si Chengtian. Si Chengtian tidak berspesialisasi dalam kecepatan dan kakinya masih terluka sehingga dia hanya bisa bertarung. Adegan-adegan ini jelas jatuh ke mata Zhao Feng. Dewi Bingwei dan Si Chengtian keduanya disergap oleh keajaiban luar biasa lainnya setelah melawan Zhao Feng, tetapi Zhao Feng tidak merasa kasihan pada mereka.
Segera, Zhao Feng dan Zhao Yufei bertemu dengan Mo Tianyi dan pria berwajah kuning itu. Mo Tianyi dan pria berwajah kuning itu sedikit canggung. Pada awalnya ketika Zhao Feng dibekukan, mereka tidak pergi membantu tetapi Zhao Yufei melakukannya. Setelah bahaya berakhir, baik Zhao Feng dan Zhao Yufei senang. Zhao Yufei masih perlu mengkonsolidasikan yayasannya tetapi Zhao Feng tidak benar-benar perlu karena dia telah membentuk akar hukumnya sebelum menerobos. Kakak Mo, kamu duluan melindungi Yufei. Aku akan segera kembali, kata Zhao Feng kemudian berubah menjadi kabur yang melintas di udara. Zhao Feng tidak pergi untuk mengejar Dewi Bingwei atau membunuh si Cheng Tian. Dia datang ke sebuah bukit dan melihat ke arah gua dengan mata spiritual Tuhannya. Di dalam gua, Yu Tianhao dan Xin Wuheng telah memulai pertempuran yang mengguncang jiwa. Serangan keduanya sangat kuat dan lubang bisa dilihat di mana-mana. Xin Wuheng ini memang menyembunyikan dirinya dalam-dalam. Mata spiritual Tuhan Zhao Feng terkunci pada Xin Wuheng. Niat Xin Wuheng tampaknya berasal dari alam dan setiap gerakan darinya sempurna. Setiap tindakan, setiap keterampilan menggunakan kekuatan Xin Wuheng untuk seluruh potensinya. Surga bumi Yuanqi di sekitarnya tampaknya menjadi perisainya. Lawannya Yu Tianhao benar-benar kuat dan kepercayaannya seperti pedang dan niat pisau yang bisa memotong kekosongan. Jika Zhao Feng harus mengatakan yang mana yang lebih kuat, itu akan menjadi Yu Tianhao yang memiliki kekuatan pertempuran yang tak tertandingi. Namun, Xin Wuheng lebih terampil. 10 bergerak, 50 bergerak, 100 bergerak. Laju keduanya cepat dan lambat di waktu, memberikan perasaan bahwa ruang telah terdistorsi. Mereka yang menonton pertempuran ini termasuk Zhao Feng dan para penonton di arena kuno merasakan hati mereka bergetar. Perbedaannya adalah bahwa Zhao Feng sedang menonton dengan mata spiritual Tuhannya dan dapat menyalin adegan ke dalam pikirannya. Karena itu, Zhao Feng mengedarkan mata spiritual Tuhannya semaksimal mungkin untuk mencuri lebih banyak keterampilannya. Pada titik tertentu ia tiba-tiba merasakan kesadarannya keluar dari cangkangnya. Sudut pandang Zhao Feng berubah. Dia melihat pertempuran Yu Tianhao dan Xin Wuheng dari langit. Baik Yu Tianhao dan Xin Wuheng tampaknya merasakan mata dingin melihat ke bawah pada mereka tetapi ketika mereka melihat ke atas, tidak ada apa-apa di sana. Hanya sampai 200 langkah kemudian sang pemenang memutuskan. Peng, salah satu tokoh dikirim terbang ke gunung. Bab 375 Pemahaman. Sendiri di surga, niat pertempuran Yu Tianhao melonjak dan kepercayaan tertinggi terpancar darinya yang membuat bumi bergetar dan membuat langit kehilangan warnanya. Pada titik waktu itu, ia tampaknya menjadi satu-satunya makhluk di dunia ini ketika ia melihat ke bawah pada segalanya. Mengganti bintang, 10.000 asal mula menarik. Xin Wuheng memiliki ekspresi serius di wajahnya yang tidak pernah dilakukan sebelumnya, dan kedua tangannya berusaha untuk menyerap dan mengarahkan telapak tangan Yu Tianhao. Namun, pada saat terakhir kultivasi Yu Tianhao tak terkendali naik ke tahap akhir dari True Mystic Rank. Bam! Tubuh Xin Wuheng terbang keluar dan menabrak gunung yang menurunkan debu. Aku kalah. Jika kamu ingin token naga sejati aku bisa memberikannya padamu. Petik 2. Xin Wuheng tanpa ekspresi mengeluarkan token naga sejati. Dalam gelembung kemenangan ringan tidak berarti Anda bisa menerima berkah naga yang kalah. Seseorang harus secara fisik mengambil token naga sejati. Karena perbedaan dalam kultivasi dan garis keturunan Yu Tianhao, jelas dia akan menang. Kamu memaksaku untuk menggunakan kultivasi tahap akhir dari True Mystic Rank dengan hanya kultivasi dari tahap awal kekuatan True Mystic Rank dan aku nyaris tidak. Yu Tianhao menatap Xin Wuheng dalam-dalam seolah berusaha mengingat seperti apa tampangnya. Namun, Xin Wuheng terlalu normal, tidak ada yang istimewa dari dirinya. Itu adalah aura tenang dan damai dari dia yang tampaknya tidak selaras dengan usianya. Akhirnya, Yu Tianhao tidak mengambil True Dragon Token Xin Wuheng dan pergi. Dalam hatinya dia tidak menang, bisa dikatakan dia bahkan kalah. Menjadi jenius nomor 1 Yu Tianhao telah dinobatkan sejak dia masih muda dan berdiri kesepian di puncak. Namun, meskipun dia tidak kalah dalam pertempuran ini, dia merasa seolah melakukannya. Mengirim Yu Tianhao pergi dengan matanya Xin Wuheng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tampaknya itu dalam harapannya bahwa lawan tidak mengambil token naga sejatinya. Di atas arena kuno di atas panggung. Meskipun sepertinya Xin Wuheng kehilangan langkah terakhir, dia tidak terluka karena dia telah membatalkan kekuatan. Wajah Green Moon Sovereign dipenuhi dengan kejutan. Lebih baik begini.
Jalur kultivasi Haur terlalu mulus dan bukan hal yang baik untuk tidak memiliki lawan. Petik 2. Mata Yu Xingchen berbinar saat dia mulai berpikir. Menjadi seorang ayah, dia jelas berharap agar Yu Tianhao memiliki lawan yang lebih kuat, namun bakat Yu Tianhao luar biasa dan melemparkan setiap keajaiban lainnya di belakang punggungnya. Pada tahun lalu Yu Tianhao dengan sengaja tidak menerobos ke True Lord Rank, atau apa artinya pengumpulan naga sejati suci baginya lebih besar dari di atas gunung. Kesadaran Zhao Feng memasuki kondisi yang mendalam dan tampaknya telah melompat keluar dari tubuhnya dan menyaksikan proses Yu Tianhao dan pertempuran Xin Wuheng. Dia pernah merasakan perasaan ini 2 kali sebelumnya. Kedua kali Eye of Heaven muncul di langit tetapi menghabiskan banyak energi mental. Kali ini Zhao Feng sedikit mengendalikannya dan hanya memperhatikan dan tidak menekannya. Setelah pertarungan, Xin Wuheng melirik ke arah langit dan tampaknya berpikir. Kekuatan pertempuran Yu Tianhao memang tak tertandingi, bahkan Xin Wuheng kalah. Di dalam dimensi mata kiri Zhao Feng, adegan diulang dalam benaknya. Keyakinan Yu Tianhao telah melampaui niat pedang dan pisau yang normal. Chang Yuyue, Tian Yunzi dan perusahaan akan sia-sia melawannya. Kekuatan ini datang dari hati dan Zhao Feng tidak bisa menyalinnya. Ada batas kemampuan yang bisa ditiru oleh Zhao Feng. Mata spiritual Tuhannya memiliki batas, bukan seolah-olah dia bisa melakukan segalanya. Pertama adalah kompatibilitas antara garis keturunan dan elemen. Beberapa teknik rahasia garis keturunan didasarkan pada garis keturunan tertentu sehingga bahkan jika Zhao Feng tahu bagaimana itu digunakan, dia tidak bisa menggunakannya. Ini adalah penghalang terbesar. Kedua adalah tingkat keterampilan. Jika terlalu tinggi Zhao Feng tidak bisa memahaminya dan mungkin dibatasi oleh tingkat kultivasinya. Sebagai contoh, dia tidak akan bisa memahami keterampilan kelas bumi yang legendaris yang bahkan sulit dipahami oleh para ahli inti-inti alam. Namun, keterampilan Xin Wuheng tidak memiliki unsur atau persyaratan garis keturunan yang jelas karena dia sendiri tidak memiliki garis keturunan. Namun, wawasannya mendalam dan kultivasi tidak tinggi. Hehe. Mengalihkan bintang dan 10.000 asal mula menarik juga niat unik itu. Setiap tindakan menyatukan energi mental, kekuatan, dan fokus menjadi satu dengan alam. Petik 2. Senyum muncul di wajah Zhao Feng saat ia menyalin keterampilan Xin Wuheng. Ada total 3. Yang pertama adalah Switching the Stars, keterampilan yang mengarahkan energi di tempat lain. Yang kedua adalah 10,000 Origins Retract yang bahkan lebih dalam dan menggunakan tangan yang tak terlihat untuk menyerap kekuatan musuh dan mengubahnya menjadi milik mereka. Yang ketiga adalah kombinasi energi mental, kekuatan dan fokus, menjadi satu dengan alam. Zhao Feng hanya bisa segera menyalin tipe pertama yang mengarahkan energi. 10.000 asal kedua mencabut lebih mendalam dan mulai menyentuh keterampilan Xin Wuheng kembangkan sehingga Zhao Feng tidak bisa mempelajarinya secara instan. Ketiganya adalah yang paling sulit dan Zhao Feng menemukan bahwa pada dasarnya itu adalah penggunaan akar hukum. Jika saya memahami yang ketiga itu dapat meningkatkan akar hukum saya. Zhao Feng menyadari, dia lebih mementingkan yang ketiga sambil menggabungkan tipe pertama ke dalam keahliannya sendiri. The Lightning Inheritance dan Mystic Flower Treasure Bible adalah keterampilan tingkat atas di seluruh benua tetapi hanya dianggap rata-rata di Sacred True Dragon Gathering. Zhao Feng harus terus menyerap dan memperkuat keterampilannya sendiri agar memiliki kesempatan untuk mencapai puncak benua ini. Dia berpikir bahwa dia tidak memiliki pengetahuan untuk menciptakan keterampilannya sendiri tetapi bisa mencoba melakukannya dengan menggabungkan keterampilan orang lain bersama-sama. Setelah beberapa saat, Zhao Feng kembali ke gua di dekat sungai dan Zhao Yufei masih mengkonsolidasikan kultivasinya sementara Mo Tianyei dan pria berwajah kuning melindunginya. Dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu dan Zhao Feng telah berhasil menggabungkan teknik Switching the Stars menjadi miliknya. Dia kemudian fokus pada Xin Wuheng Xuan dengan maksud alami. Di bawah maksud ini, Zhao Feng harus berkonsentrasi penuh pada pikiran energi mentalnya dan berinteraksi dengan akarnya. Kombinasi energi mental, energi, dan perhatian dapat menggunakan potensi penuh dari kekuatan seseorang dan sedikit lebih mudah untuk dipahami. Selain memikirkannya dalam benaknya, Zhao Feng juga akan waktu untuk berdiri dan mengujinya. Mo Tianyi dan teman-temannya terkejut pertama kali kemudian menyadari bahwa Zhao Feng tampaknya menjadi semakin mirip dengan Xin Wuheng. Mengubah bintang, energi mental, kekuatan, dan fokus menjadi satu. Zhao Feng bisa melakukan ini. Kombinasi energi mental,
kekuatan, dan fokus bisa melepaskan potensi penuh Zhao Feng dan mencapai tingkat di mana ia biasanya tidak bisa. Zhao Feng merasakan akarnya menjadi lebih jelas dan menjadi lebih mampu berinteraksi dengan surga bumi Yuan Qi. Qi roh sejati di dalam tubuhnya adalah satu dengan energi mentalnya dan beredar dengan lancar dengan setiap pikiran. Tidak heran kecepatan kultivasi Xin Wuheng sangat cepat. Energi dan kekuatan mental Zhao Feng telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan merasakan indranya dengan surga bumi Yuan Qi menjadi lebih kuat. Hanya dalam waktu setengah hari, Zhao Feng merasa kultivasinya meningkat. Saat ini, kultivasinya sepenuhnya terkonsolidasi dan melampaui sebagian besar tahap awal True Mystic Ranks dan sedang bergerak menuju tahap awal True Mystic Rank. Semakin dia mengerti, semakin Zhao Feng merasakan betapa tidak sederhananya Xin Wuheng. Zhao Feng tidak percaya Xin Wuheng mendapatkan trik ini dari klan. Karena itu, Zhao Feng bertanya pada Mo Tianyi. Ada banyak rumor tentang Xin Wuheng ini. Beberapa mengatakan dia mencapai level ini dengan belajar mandiri dan tidak pernah memiliki master. Dia bisa menggunakan kekuatan yang menakutkan dari keterampilan normal dan menumbuhkan keterampilan yang menghancurkan. Petik 2, kata Mo Tianyi setelah beberapa pemikiran. Setelah semua, sebelum pengumpulan naga suci-suci, Xin Wuheng adalah seorang jenius dari benua utara tepat di bawah Mo Tianyi dan Xia Xianxiang. Saat keduanya berbicara, teriakan datang dari sungai. Pemimpin bab Zhao, apakah pemimpin bab di sini? Suara seorang pria dan wanita terdengar dari atas. Zhao Feng mengangkat kepalanya dan sedikit terkejut ketika dia muncul di udara di atas sungai. Keduanya adalah Jiang Sanfeng dan Dai Ye. Keduanya memiliki ekspresi cemberut dan tidak ada tanda-tanda berkat naga datang dari mereka. Apa yang terjadi? Zhao Feng menyadari bahwa dia telah melupakan Dai Ye dan Jiang Sanfeng dari agama darah besi setelah memasuki tempat ini. Setelah beberapa diskusi, Zhao Feng menemukan bahwa Jiang Sanfeng dan token naga sejati milik Dai Ye telah dicuri. Keduanya telah bekerja sama dan selama mereka tidak bertemu para jenius di tingkat pertama, mereka biasanya bisa menang. Namun, keberuntungan mereka buruk 2 hari yang lalu dan bertemu pengejaran Taiyun Xuangzi. Token naga sejatimu diambil oleh Taiyun Xuangzi. Zhao Feng mengerutkan alisnya. Dia telah melihat betapa kejamnya Taiyun Xuangzi di tempat ini. Jika orang itu tidak menyerahkan token naga sejati mereka, mereka akan dipukuli atau dibunuh. Aku hampir kehilangan nyawaku. Lengan kanan saya patah seperti ini. Petik 2. Jiang Sanfeng berkata dengan sedih dan Zhao Feng melihat bahwa setengah lengan kanannya kosong. Kalau bukan karena Taiyun Xuangzi menemukan target baru di menit terakhir kita mungkin telah lumpuh atau terbunuh. Dai Ye berkata dengan beruntung. Di tempat ini jika satu True Dragon Token diambil, sulit untuk menemukan yang lain. Seiring berjalannya waktu jumlah token naga sejati akan berkurang dan yang token naga sejati semuanya sangat kuat. Bahkan mereka berdua bergabung tidak akan bertahan beberapa langkah. Semula, keduanya menyerah tetapi selama hari terakhir mereka telah mendengar tentang 6 keajaiban luar biasa dan bergegas untuk menemukan Zhao Feng. Tenang, aku akan membantu kalian mendapatkan token naga sejati dan kupikir jumlah keajaiban luar biasa di sini sedikit berlebihan. Mata Zhao Feng berkedip dengan dingin saat rambut birunya berhembus angin. Dai Ye dan Jiang Sanfeng tertegun. Dari nada Zhao Feng sepertinya dia akan menyusahkan Taiyun Xuangzi. Taiyun Xuangzi dikenal karena kekejaman dan kelicikannya dalam 5 keajaiban luar biasa. Selanjutnya, saudara-saudara masing-masing memiliki pisau dan pedang. Mereka tidak memiliki kekurangan saat bertarung dan bisa menyerang dan bertahan. Bab 376 One Move is Enough. Setelah bertemu Jiang Sanfeng dan Dai Ye, Zhao Feng berpisah dengan ketiganya dari klan Surgawi Yuan. Dari klan Yuan Surgawi, Zhao Yufei memiliki kekuatan keajaiban luar biasa dan Mo Tianyi berada di tingkat pertama. Dengan mereka berdua di sini, bahkan jika keajaiban luar biasa muncul, mereka akan bisa melawan sedikit atau dua. Zhao Feng memimpin jalan di depan dan naga emasnya bersinar di langit dan bisa dirasakan dari jauh. Menjalankan keajaiban luar biasa ke-6 Zhao Feng telah keluar dari pengasingan. Petik 2. Zhao Feng ini pertama kali melukai si Cheng Tian dan kemudian Dewi Bingwei, 2 keajaiban luar biasa. Dalam perjalanan, para jenius berlari kemana-mana, terutama yang memiliki token naga sejati. Jiang Sanfeng dan Dai Ye mengikuti di belakang Zhao Feng dan berdecak kaget. Mereka merasa bersemangat dan kompleks pada saat bersamaan.
Berpikir tentang bagaimana mereka telah diusir oleh para jenius ini dan sekarang mereka mengalami bagaimana rasanya melihat para jenius puncak ini tersebar. Meskipun bukan karena mereka masih merasa baik. Ini adalah efek yang dibawa kekuatan. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa agama darah besi kita juga akan memiliki keajaiban luar biasa. Jiang Sanfeng dan Dai Ye senang dan santai. Mereka tidak perlu khawatir dikejar lagi. Dalam perjalanan, Zhao Feng dan rekan-rekannya bertemu Pangeran Jin dan beberapa lainnya dari Canopy Great Country dalam perjalanan. Melihat aura Zhao Feng tentang keajaiban luar biasa, Pangeran Jin pertama kali terpana sebelum bereaksi dan mengambil napas dalam-dalam untuk mencari perlindungan dari Zhao Feng. Jika Zhao Feng bersedia, dia bisa menerima mereka sebagai beberapa antek. Anda bisa pergi. Jika aku bertemu denganmu lain kali aku akan melihat kalian sebagai lawanku. Petik 2. Zhao Feng berkata dengan dingin dan langsung menolak ketika dia melepaskan tekanan energi mentalnya yang membuat Pangeran Jin dan teman-temannya tidak dapat bernapas. Tidak ada aturan di sini dan dia bukan seorang Buddha yang perlu melindungi orang lain. Pangeran Jin dan teman-temannya pergi tetapi hasil ini diharapkan. Zhao Feng sepertinya bukan salah satu dari orang-orang baik itu. Pemimpin Bab Zhao, berkat nagamu terlalu kuat dan siapapun yang melihatmu akan lari ketika mereka melihatmu. Dai Ye berkata, agak khawatir. Seiring waktu berlalu, jumlah token naga sejati berkurang. Sederhana, Zhao Feng melambaikan tangannya dan membiarkan kucing kecil pencuri itu keluar. Dia menggunakan Jiang Sanfeng dan Dai Ye sebagai umpan sementara kucing kecil pencuri itu membantu, dan Zhao Feng mendukung mereka dengan Lohou Bo. Pada kenyataannya, dengan kecepatan Zhao Feng, dia bisa dengan mudah mengejar mereka yang melarikan diri dan mencuri token naga sejati mereka. Namun, dia tidak ingin keduanya mendapatkan True Dragon Token dengan mudah. 1 jam kemudian, Zhao Feng tidak berbuat banyak dan Jiang Sanfeng dan Dai Ye keduanya sekarang memiliki token naga sejati perak dengan kilau emas. Setelah menyelesaikan masalah untuk keduanya, Zhao Feng memutuskan untuk menemukan masalah bagi Taiyun Xuangzi. Zhao Feng memerintahkan Dai Ye dan kawan-kawan untuk tetap berada dalam radius 20 mil dari dirinya sehingga dengan cara ini aura pemberkatan naga ajaibnya yang luar biasa akan membuat para jenius lain tidak mendekat. Pemimpin Bab, bahwa Taiyun Xuangzi mengerikan dan menakutkan. Karena kita sudah memiliki token naga sejati kita tidak perlu menjadi musuhnya. Petik 2. Jiang Sanfeng merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, Zhao Feng baru saja mencapai tingkat keajaiban luar biasa sedangkan Taiyun Xuangzi adalah sepasang saudara yang masing-masing memiliki kekuatan 80% dari keajaiban luar biasa. Ketika digabungkan, pedang dan bilah mereka melebihi. Keajaiban luar biasa. Dari awal Secret True Dragon Gathering sampai sekarang hanya Yu Tianhao dan Taiyun Xuangzi yang tidak memiliki kerugian. Taiyun Xuangzi memiliki pedang dan bilah pedang dan memang memiliki kekuatan pertempuran yang kuat. Dalam hal pelanggaran murni, ia bahkan mungkin melebihi si Cheng Tian dan Dewi Bingwei. Saya tidak memiliki banyak kepercayaan diri dalam pertempuran langsung penuh. Petik 2. Zhao Feng berkata dengan tenang. Mendengar Jiang Sanfeng dan Dai Ye ini merasa gelisah. Jika Zhao Feng tidak memiliki banyak kepercayaan diri, lalu mengapa dia menemukan kesulitan untuk Taiyun Xuangzi? Jika itu karena mereka bahwa Zhao Feng mengalami kecelakaan, mereka tidak bisa memikul tanggung jawab. Tentu saja, aku berbicara tentang pertempuran langsung. Di mata orang lain, pelanggaran dan pertahanan Taiyun Xuangzi sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Namun, saya memiliki kekurangan mereka dan dapat menang dalam satu langkah. Petik 2. Keyakinan melonjak dari Zhao Feng. Hanya keajaiban luar biasa lainnya yang bisa mengatasi keajaiban luar biasa. Setelah mengatakan ini, dia membuka mata spiritual Tuhannya dan memindai lokasi Taiyun Xuangzi. Hanya dalam sedetik Zhao Feng telah mengkonfirmasi lokasinya. Ayo pergi. Zhao Feng memimpin jalan dan Jiang Sanfeng dan Dai ingin mengatakan sesuatu tetapi dikalahkan oleh harapan. Dalam perjalanan, tiba-tiba gelombang naga emas muncul dari depan yang bahkan sedikit lebih kuat dari Zhao Feng. Baik Jiang Sanfeng dan Dai Ye mengambil napas dalam-dalam dan menjadi gugup. Seorang gadis muda berpakaian pelangi muncul di langit di atas seekor ikan terbang seukuran kolam. Cambuk kaca 5 warna membuat jenius terdekat mundur. Dalam gelembung cahaya, begitu keajaiban luar biasa muncul, semua orang akan lari. Namun bagaimana jika keajaiban luar biasa bertemu dengan yang lain?
Dalam situasi normal keajaiban luar biasa akan dapat merasakan yang lain dari jauh dan biasanya akan menghindari satu sama lain karena mereka tidak percaya diri dalam menang. Namun, Zhao Feng telah mengunci ke arah Taiyun Xuangzi dan tidak memiliki tanda-tanda menghindarinya. Itu dia, Tantai Lanyu melihat Zhao Feng dari jauh dan ekspresinya menjadi sedikit serius. Dia dan Zhao Feng bertemu di sungai tetapi tidak berkelahi. Pada saat itu kekuatan Zhao Feng paling banyak berada pada tingkat keajaiban luar biasa semu dan meskipun dia tidak bisa diabaikan oleh Tantai Lanyu, dia dipandang rendah. Namun, setelah mengalahkan si Cheng Tian dan Dewi Bingwei, posisi Zhao Feng yang luar biasa tidak dapat digerakkan. Tantai Lanyu juga menyaksikan pertempuran itu. Garis keturunan matanya bias terhadap energi mental, tetapi tingkat energi mental saya tinggi dan dapat menangkalnya. Saya takut dia akan menyerang hewan peliharaan spiritual saya. Petik 2. Tantai Lanyu menganalisis dan meskipun dia tidak takut pada Zhao Feng, dia masih waspada terhadapnya. Keduanya tidak mundur dan naga emas di langit saling mendekati. Segera, Zhao Feng dan Tantai Lanyu terpisah 1 mil. Serangan dapat ditembakkan pada jarak ini sudah terutama untuk Zhao Feng yang berspesialisasi dalam haluan. Tantai Lanyu sudah siap di dalam hatinya, tetapi dalam pandangannya, Zhao Feng bahkan tidak melihat dan melewati di belakangnya. Tantai Lanyu sedikit terkejut. Dia pertama kali berpikir bahwa Zhao Feng ada di sini untuk menimbulkan masalah karena dia telah menginterupsi dia pada hari itu. Melihat ke arah yang Zhao Feng tuju, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Jika aku benar Taiyun Xuangzi dan si Cheng Tian harus ke arah itu. Mata murni Tantai Lanyu berputar saat dia memikirkan sesuatu. Jika dia benar, Zhao Feng kemungkinan besar mengunci ke keajaiban luar biasa tertentu. Berpikir sampai di sini dia memutuskan untuk mengikuti di belakang. Setengah waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh nanti. Sebuah gunung muncul dari depan dan ada fluktuasi besar bumi Yuanqi. Di gunung ini adalah 2 aura kuat dari keajaiban luar biasa. Di kedalaman gunung Taiyun Xuangzi memegang pedang dan pisau dan tertawa ke arah langit saat dia dengan brutal meretas bola batu besar di depannya. Bola batu besar itu memancarkan cahaya kuning redup. Ding-ding, peng, peng, pedang dan bilah meninggalkan percikan api pada bola batu besar. Satu berkat naga berasal dari Taiyun Xuangzi dan yang lainnya berasal dari bola batu besar. Melihat dari dekat bola batu besar itu sebenarnya adalah seseorang yang telah membungkus dirinya sendiri dan lapisan coklat dan kuning membentuk pertahanan yang kuat di sekelilingnya. Bola batu besar itu telah tenggelam ke gunung seolah mencoba berinteraksi dengan bumi dan mendapatkan lebih banyak pertahanan. Si Cheng Tian yang memiliki garis keturunan Stoneheart memang layak memiliki pertahanan terkuat di antara keajaiban luar biasa. Zhao Feng menghela nafas saat dia melihat dari jauh. Pertahanan si Cheng Tian sudah menakutkan dan keajaiban luar biasa akan sulit ditekan untuk menerobosnya. Pada saat ini ia telah meringkuk menjadi bola dan hampir menjadi batu sepenuhnya saat ia berinteraksi dengan bumi Yuanqi. Ini berarti bahwa kecepatan pertahanan dan pemulihannya naik secara substansial. Jika bukan karena fakta bahwa Zhao Feng hampir melumpuhkan kaki si Cheng Tian, Taiyun Xuangzi mungkin tidak bisa menghabisi si Cheng Tian. Namun, Taiyun Xuangzi licik dan menabrak logam ketika sedang panas, memaksa si Cheng Tian dalam situasi putus asa ini. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan si Cheng Tian, dia tidak akan bisa melarikan diri dari nasib yang dibawa pedang dan pisau Taiyun Xuangzi. Kakak besar, ada aura ajaib luar biasa yang muncul. Tidak bagus, itu bocah itu. Apakah dia menginginkan bagian dari rampasan perang kita? Petik 2. Taiyun Xuangzi berhenti dan menarik napas sebelum memelototi Zhao Feng dengan mata mengancam yang mematikan. Kebanyakan keajaiban luar biasa biasanya berusaha menghindari Taiyun Xuangzi. Pasangan saudara ini biadab dan bertempur seperti orang gila. Sekali mereka bertarung dengan hidup mereka, keajaiban luar biasa tidak akan bisa menerimanya. Bocah berambut biru, kamu tiba di sini tepat waktu. Kami akan bekerja sama dan mengalahkan batu ini dulu, baru kemudian kami akan membagi berkat naganya 60-40. Petik 2. Kakak laki-laki Taiyun Xuangzi menggembungkan matanya saat dia memikirkan sebuah rencana. Dalam situasi saat ini, yang terbaik bagi mereka untuk tidak melawan Zhao Feng. Mereka sudah memaksa si Cheng Tian ke sudut dan jika mereka mulai melawan Zhao Feng sekarang, si Cheng Tian akan pulih dan menjepit menyerang mereka. Tidak mudah untuk menghadapi 2 keajaiban luar biasa sekaligus dan melihat Zhao Feng tiba bola batu si Cheng Tian tenggelam lebih dalam ke tanah.
Taiyun Xuangzi tidak terlalu peduli tentang itu dan menunggu tanggapan Zhao Feng. Si Cheng Tian yang terluka parah tidak akan bisa berlari jauh. Jadi, ini yang dikatakan keajaiban luar biasa satu sama lain. Taiyun Xuangzi takut untuk melawan kita dan bahkan meminta untuk bergabung. Petik 2. Jiang Sanfeng dan Dai di belakang tertegun. Taiyun Xuangzi menyarankan bekerja bersama dan memberikan 40% dari berkat naga mengambil langkah mundur dan mengakui kekuatan Zhao Feng. Namun, rambut biru Zhao Feng tertiup angin ketika dia berteriak, "Kamu benar-benar berpikir monster jelek seperti kamu memiliki hak untuk bekerja denganku. Targetku bukanlah manusia batu, tapi sampah sepertimu, satu langkah sudah cukup untuk menghabisimu berdua." Petik 2.